Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Vokal Manajemen. Pada kesempatan kali ini, admin menyajikan suatu segmen acara baru, yaitu segmen yang berisi kisah nyata. Segmen ini admin namai Perjalanan Misteri. Nantinya di dalam segmen ini berisi beberapa kisah nyata yang dialami semua narasumber kami semua, dan semoga dengan adanya segmen acara ini bisa menghibur sahabat-sahabat pecinta misteri. Pada episode perdana ini, admin akan mengangkat suatu kisah nyata yang kebetulan saya alami sendiri. Dan kisah ini terjadi sekitar tahun 1999. Kisah ini saya beri judul yaitu Bang Gaib. Dan kisah ini terjadi, sebenarnya kejadiannya tidak sengaja. Sekitar hari Sabtu kita ada undangan untuk, ya biasa waktu itu Sabtu malam minggu, kita ada undangan untuk nongkrong bersama teman-teman, sama anak-anak semua kan. Nah, dikala kita nongkrong itu sambil ngopi, secara tidak sengaja di belakang meja belakang kita nongkrong itu kan, ada dua bapak yang lagi ngobrol, dan ngobrolnya sangat serius. Lama-lama obrolan mereka itu menjurus membahas masalah uang gaib. Nah, pada kala itu karena saya mendengar dan tertarik cerita mereka berdua, akhirnya dengan seksama saya dengarkan, ternyata mereka benar-benar serius membahas masalah uang gaib itu kan. Memang sih pertama obrolannya masalah pogel waktu itu kan. Lama menjurus fokus ke masalah uang gaib. Karena waktu itu saya penasaran, mau tidak mau akhirnya saya berkenalan kepada kedua bapak tersebut. Dua orang itu memperkenalkan diri, satu bernama Pak Marto, yang satu bernama Pak Adi. Waktu itu yang kusuk ngobrolin, meyakinkan masalah uang gaib itu ya Pak Marto itu kan. Dia sangat serius, dia sangat yakin bahasanya itu tuh ada. Dengan saya pribadi waktu itu tidak percaya kayak gitu memang ada. Prinsip saya, kalau mau punya uang, kalau mau kaya ya kerja kan. Tapi beda dengan mereka berdua. Prinsip mereka berdua bahasanya hal tersebut memang ada. Akhirnya terjadi perdebatan antara saya pribadi dengan beliau berdua, dan diputuskan saya minta bukti di mana itu tempatnya. Kalau memang benar itu ada dan benar itu nyata,
akan saya jalani kan, saya buktikan kan. Akhirnya kita berdua janjian besok, rencana besok habis maghrib kita rencananya menuju ke lokasi. Singkat cerita, besok malamnya kita janjian di tempat yang sama, di warung kopi tersebut. Akhirnya kita bertiga berangkat ke lokasi yang sama. Teman-teman pada nunggu di rumah semua. Kebetulan saya sendirian menjemput mereka berdua dan kita langsung menuju ke lokasi. Lokasinya itu berada di dekat pantai, tepatnya di daerah pesisir selatan Jawa, Pulau Jawa lah. Kalau dilihat lokasinya, itu tuh tempatnya sepi, jauh dari perkampungan. Cuma yang ada hamparan pasir bersama pohon-pohon, ya layaknya di tepi pantai itulah, pohon sama rumput-rumput alang-alang itu isinya. Akhirnya kita turun bertiga, kita jalan kaki sekitar 10 menit menuju ke titik lokasi yang disebutkan oleh beliau berdua. Setelah saya mengamati, saya lihat sekitarnya, memang hawanya itu beda. Hawanya itu tidak kayak hawa-hawa ya kayak di rumah apa di lapangan apa di mana lah. Yang jelas hawanya beda, hawa mistisnya tuh ada. Tapi saya bilang masa ada sih uang gaib itu, masa ada. Setahu saya yang ada ya kayak gituan, rata-rata tipu-tipu semua. Setelah saya tahu lokasinya, akhirnya sekitar jam 9 malam kita keluar dari situ. Saya antarkan mereka berdua ke warung kopi yang kemarin. Nah, disitulah kita ngobrol sebentar. Mereka tetap meyakinkan kepada saya bahasanya itu tuh memang ada. Kalau ibaratnya sampai mereka terus menantang kepada saya, kalau memang kamu berani, kamu jalani aja situ. Oke, tantangan itu saya terima, tapi dengan syarat mereka harus menyiapkan segala sesuatunya yang diperlukan untuk ritual di sana. Tibalah hari Kamis malam Jumat waktu itu, dan kebetulan waktu itu malam Jumat Kliwon. Setelah kita menyusun rencana, segala sesuatunya kita siapkan, semua ukur-rambe, semua syarat waktu itu sudah disiapkan sama mereka berdua. Berangkatlah saya ke titik lokasi kemarin itu. Sesampainya di lokasi, waktu itu saya berangkat sendiri, mereka semua berdua tidak mau diajak. Bagi saya no problem. Ya penting saya pengen membuktikan bahasanya itu tuh benar ada apa tidak. Kalau memang benar ada, ya alhamdulillah. Andai kata tidak, ya tidak apa-apa. Yang penting kita membuktikan. Kalau memang benar-benar ada, berarti itulah kuasa Tuhan. Sampai di lokasi, saya mencari tempat yang nyaman dan aman. Di situ saya bawa tikar, saya buka semua rambu yang disiapkan mereka berdua itu, saya siapkan. Dupa saya bakar. Habis itu saya berdoa. Doa saya cuma satu. Kalau memang benar di sini ada dan gaib sesuai yang diceritakan oleh mereka berdua, tolong tunjukkanlah ya Allah, buktikanlah atas kuasamu, atas kebesaranmu, memang di sini benar ada bang gaib. Kalau kerajaan jin, saya yakin di situ ada, karena dari getaran-getarannya, dari hawanya itu memang ada.
Tapi kok apa benar itu memang ada bangkai apa ada, bahwa alam saya tidak tahu. Singkat cerita, waktu itu setelah saya berdoa, saya persiapan, ada tidur saya situ, karena dingin, hawanya dingin di pinggir pantai, ada tidur saya situ. Lah, selang 15-an menit antara tidur nggak tidur, maksudnya gini, memang benar mata memejam, tapi saya masih dengar bunyi deburan ombak sama bunyi suara jangkrik waktu itu, Pak. Tapi posisinya saya tidur kan. Nah, di kala itulah kan, saya itu seakan-akan berada suatu tempat yang ramai. Jadi suasananya itu dibilang terang ya enggak, dibilang gelap ya enggak, kayak sore hari gitu, tapi ramai, banyak orang berlalu lalang gitu kan. Jadi kayak di tengah perkotaan, tapi saya masih dengar suara deburan ombak. Makanya itu saya bingung, ini tuh mimpi apa nyata. Di saat saya bingung itu, ada salah satu sosok menepuk bahu saya, ditanya. Begitu saya nengok, ternyata sosok perempuan, kurang lebih kalau umurnya ya 40 tahunan lah. Dia memakai baju ya biasa kayak kita gitu kan, dan orang-orang di sekitaran situ yang lalu-lalang itu ya bajunya kayak kita gini, sama sosok itu yang menurutnya juga bajunya sama dengan kita kayak gini kan. Sosok itu memperkenalkan diri, namanya Mbak Tuti. Akhirnya saya perkenalan. Habis itu dia tanya, "Mas, ngapain kamu kesini?" Saya bingung jawabnya kan. Setahu saya tadi saya itu di pinggir pantai. Nah, ritual membuktikan memang benar apa enggak sih ada bangkai. Waktu saya tanya itu sekali saya diam, enggak menjawab pertanyaan waktu itu tersebut. Nah, begitu dia nanya yang kedua kali dengan pertanyaan yang sama, baru saya menjawab, "Maaf Mbak, saya tuh bingung," saya jawab kayak gitu. "Loh, bingung kenapa Mas?" Masalahnya gini, saya tuh sebenarnya tuh datang ke tempat ke pinggir pantai. Nah, yang kata orang katanya situ ada bangkai. Tapi kenapa saya seakan kayak di tengah kota kayak gini kan? "Oh itu toh Mas, Anda itu manusia yang ketiga," katanya. "Apa Mbak?" katanya gitu. "Anda tuh anak manusia yang ketiga yang nyampe ke sini." Loh, maksudnya ini bukan alam manusia ya? "Oh bukan Mas, terus terang ini bukan alam manusia, bukan alam Anda, inilah alam jin Mas, dan saya juga dari bangsa jin, mereka semua juga gitu." Ya tapi yang saya heran kayak gini, memang waktu itu tuh terang enggak, gelap enggak posisi ini, mereka rame lalang tapi nggak ada suaranya, seakan-akan kayak bisu semua kayak gitu, tapi rame, situasinya seakan-akan kayak rame. Nah, setelah obrolan tadi dengan sosok yang bernama Tuti itu, akhirnya saya gini, udah gini aja Mas, ya, kalau memang benar masih pengen membuktikan, ayo ikut saya. "Loh, ikut kemana Mbak?" kayak gitu ya. "Udah ikuti saya aja." Akhirnya saya ngikuti Mbak Tuti itu kan, dia berjalan terus lah. Nah, saya sambil jalan ngikuti itu, ya tengok, kok saya ngelihat bangunan-bangunan sini, bangunannya itu bangunannya kayak
bangunan-bangunan kuno kayak gitu. Gedung-gedungnya tuh kayak gedung-gedung ya seakan-akan kayak saya jalan di kota tua lah. Tapi model pakaiannya mereka semua enggak kayak orang dulu kayak di film-film zaman Belanda itu, enggak. Ya kayak zaman kita gini pakaiannya. Tapi situasinya itu tuh kotanya tuh kayak kota lama gitu, kayak kota tua gitu. Gedung-gedungnya juga kayak gitu. Berhentilah kita di suatu gedung. Saya lihat kayak gitu. Oh, kok ada tulisannya? Ini apa? Huruf aksara Jawa. Memang di situ rata-rata tulisannya itu aksara Jawa. Dan kebetulan saya tidak tahu, tidak begitu menguasai aksara Jawa. Saya nanya, Mbak, maaf ini tempat apa? Loh, ini Mas yang dicari Mas. Katanya Mas saya nyari Bang Gaib. Nah, disinilah Mas. Ayo ikut saya ke dalam. Akhirnya saya coba ke dalam. Sama posisinya sama, hampir mirip dengan di bank-bank di dunia kita gitu. Ada petugasnya yang membukakan pintu, terus sambil salam hormat gitu, istilahnya ngasih hormat, monggo Mas, masuk Mas, apa, monggo. Ya, setahu saya dengar suara orang ngomong ya waktu saya masuk ke gedung itu. Tapi dikala tadi saya melihat di luar, waktu kita posisi saya di luar tadi, sama sekali saya tidak dengar mereka orang-orang pada ngobrol gitu. Di situ tuh ada sekitar kalau nggak salah 5 orang. Ya kayak orang lagi ngantri gitu kan. Akhirnya saya suruh nunggu, suruh duduk kan, ada tempat duduk kosong, saya duduk, Mbak Tuti langsung masuk, ngomong ke salah satu petugas yang ada di dalam. Tidak begitu lama saya dipanggil, dikasih kode sama Mbak Tuti, suruh datang ke sana. Akhirnya saya datang, nah, ditunjukin kenapa Mas ini petugasnya, monggo Masnya ngomong sendiri apa maksud dan tujuannya. Nah, sopan semua mereka kan. Nah akhirnya saya nanya, maaf Ibu, ini apa benar kok? Iya sebenarnya saya minta maaf Ibu, kok memang benar ini saya tidak mimpi, kok benar ini saya masuk ke dunia lain ibaratnya di alam gaib, berarti kan Anda semua bukan bangsa kami. Tapi masa ada kayak itu? Terus kan saya masih heran waktu itu kan. Oh iya Mas, monggo, enggak apa-apa, duduk dulu. Masnya pasti pengen nanya masalah uang gaib kan? Iya, tak jawab kayak gitu kan. Iya Ibu, maaf, saya terus terang tidak percaya kayak gitu kan. Kok bisa masa kayak itu ada? Tidak apa-apa Mas, tidak apa-apa. Yang penting Masnya udah selamat masuk sini. Insya Allah nanti mereka, insya Allah nanti Anda bisa kembali lagi ke alam manusia lagi. Loh, mohon maaf, Anda kok bilang insya Allah? Tak gituin kan? Apakah Anda Muslim? Iya Mas, kami Muslim. Gitu kan. Singkat cerita, saya cuma nanya, kok memang benar di sini memang ada bank gaib, yang notabene mengelola uang gaib, kok memang benar uang itu bisa diuangkan di alam manusia. Saya mau nanya, kira-kira itu caranya gimana? Istilahnya kalau di perbankan kita ini di alam gaib itu peraturannya gimana gitu kan. Petugas itu menerangkan gini Mas, kita memang mencairkan dana, jumlah dana yang akan kita cairkan sesuai dengan rezeki masing-masing. Atau saya mikir gini, jangan-jangan ini pesugihan. Sebelum saya ngomong kayak gitu, saya udah tahu, bukan Mas, ini bukan pesugihan. Loh, padahal saya belum nanya, baru batin.
gitu toh Bu. Iya, ini bukan pesugihan Mas, ini itu sebenarnya itu uang sumbangan Mas, uang zakat dari kami, uang zakat kami kayak gitu Mas. Orang zakat itu kan orang muslim, tapi tadi dia katanya dia bilang tadi jin muslim. Ada saya nanya, apa benar ini bukan pesugihan? Bukan Mas, tapi yaitu semua ada prosedurnya, semua ada persyaratannya ya. Lah nanti kalau Masnya mau, Masnya kesini, datang lagi ke sini pas hari kelahiran, dia bilang gitu. Tapi ini benar tidak ada tumbalnya? Tidak ada tumbalnya. Oke lah, kok memang benar ini nyata, nanti pas hari H ya, di saat hari kelahiran saya kembali lagi ke sini. Setelah selesai saya berpamitan, saya keluar. Akhirnya saya diantar keluar sama Mbak Tuti tadi. Mbak Tuti cuma berpesan, Mas besok lagi kalau kesini Masnya datang aja, tapi yang penting puasa hari kelahiran. Kalau di Jawa puasa weton. Nanti Masnya kesini berdoa minta sama Allah, insya Allah Anda bisa masuk ke sini. Lah yang saya bingung kan gini, terus saya pulangi piye? Pada saat tadi itu saya posisi lagi tidur tapi ini kok enggak tidur. Saya nyubit tangan saya juga terasa sakit. Berarti saya enggak mimpi. Nah, habis itu berarti bilang udah Mas berdoa aja, minta kembali, minta bangun, berdoa yang yakin dalam hati, percaya sama kuasa Tuhan, Anda insya Allah kembali ke raga Anda sendiri. Berarti ini saya ngerabusukmu. Iya. Habis itu saya majamkan mata, berdoa, atau saya bangun. Begitu bangun, bingung saya. Ini, oh iya ternyata saya sudah di alam manusia lagi. Badan saya banyak pasir, ternyata anginnya kencang waktu itu. Begitu sudah selesai, tak ingat-ingat loh, ini benar enggak ya tadi? Saya yakin lah, moga-moga ini benar. Hanya saya ngelihat jam waktu itu sekitar pukul 3 lebih seperempat. Habis itu saya beresin semua, tikar saya beresi, saya kembali ke mobil, saya balik ke rumah. Besoknya saya kembali ke warung kopi menemui dua bapak-bapak itu kan. Kedua orang itu nanya, gimana Mas hasilnya kemarin? Hasil apa Anda? Jangan lari. Wah lari gimana Pak? Pantang bagi saya. Ya jujur sih memang saya itu takut, tapi kan saya itu penasaran. Saya ceritain semua kejadiannya dari saya datang sampai saya tidur. Setelah tidur tidak tidur saya ketemu sosok Mbak Tuti itu. Saya kasih pesan supaya saya kembali lagi pas dari kelahiran, pas hari weton saya. Singkat cerita, sekitar 2 minggu kemudian tibalah hari dimana disitu hari kelahiran saya. Saya puasa, paginya saya puasa, sesuai dengan petunjuknya yang kemarin itu yang dibilang petugasnya. Setelah saya puasa, saya malamnya habis isya saya berangkat ke lokasi yang kemarin, di lokasi tempat Bang Gaib itu seperti yang kemarin. Tapi waktu itu saya kesana cuma nggak bawa apa-apa kan, karena saya petugasnya mintanya saya suruh berdoa aja. Ya udah, di tempat kemarin saya nggak tikar lagi, di situ saya berdoa dengan khusyuk. Tapi beda memang hawanya, ini lebih enak, lebih tenang,
dan anginnya nggak begitu kencang, nyaman lah, cenderung lebih nyaman waktu itu, beda sama yang pertama saya datang ke situ. Begitu saya selesai berdoa, bisa saya rebahan dan saya niatnya pengen rogo sukmo kayak kemarin. Nggak lama, tak tahu ya itu kayak kemarin, tidur nggak tidur, tidur tapi posisi tidur tapi saya masih dengar suara ombak, kan? Tapi dibilang nggak tidur, nyatanya saya tidur, kan? Sama seperti tempat kemarin saya berdiri itu, kan? Nah, disitulah sudah ada sosok Garut itu, kan? Mas, dia manggil duluan, kan? Ayo mas, ini pas waton jenengan ya, dia bilang kayak gitu. Iya mbak, ayo mas, moga-moga ada rezeki. Saya diajaklah ke tempat bank yang kemarin itu. Setelah saya masuk, terus saya langsung nemuin petugasnya yang kemarin waktu ngasih petunjuk kepada saya. Mas, saya yakin, mantap, saya tanya gitu, maksudnya gimana ini bu, beneran ini tidak ada tombak-tombak? Enggak mas, ini pure, ibaratnya ini benar-benar sumbangan dari bangsa kami. Saya pengen, karena saya sebagai yang diamanati, saya pengen mengasihkan rezeki ini kepada manusia, tapi tidak salah pilih. Dia bilang, semoga anda memang benar-benar yang amanah, dia bilang kayak gitu. Oke ya, insya Allah saya bisa lah menepati amanah kalau anda kata. Memang sih waktu itu saya berpikir gini, kalau memang itu ada rezeki, kalau itu terbukti dan itu istilahnya uangnya banyak, saya rencananya memang mau bantu salah satu pondok pesantren yang ada di kota saya. Dan saya pengen bantu kaum duafa yang ada di sekitaran itu. Istilahnya kalau sekarang itu Jumat berkah, ya minimal lah bisa ngasih makan, bisa ngasih kenyang meskipun cuma satu hari kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Memang niat saya kayak gitu dulu. Habis itu saya disodorkan suatu kertas yang bertulisannya aksara Jawa semua. Justru saya tidak bisa baca, saya bingung. Tapi waktu itu kertasnya itu kayak kertas buram, bukan? Kertas buram. Saya nanya, maaf ibu, ini gimana? Oh itu gini aja. Itu kok saya terangkan panjang. Ini waktunya mepet. Anda harus segera kembali ke alam Anda. Udah gini aja. Itu kasih aja cap jempol ibaratnya gitu, kayak gantinya tanda tangan cap jempol. Nah, maksudnya cap jempol gimana? Tahu-tahu ibunya tuh ngasih jarum. Maaf mas, ini saya pinjam jempolnya gitu. Habis itu saya sodorkan tangan saya, nah, coba saya dipegang, taruh tusuk sama jarum, sakit banget terasa, kayak tusuk jarum beneran dan keluar darah dikit. Dan habis itu jempol saya dipegang, ditempelin ke kertas itu. Udah mas, udah sah ini. Nah, kami akan mengirim rezeki untuk anda. Moga-moga anda salah satu orang yang benar-benar amanah. Pikir saya, oke lah, tidak apa-apa. Kalau memang benar, nyatanya saya sudah punya rencana. Singkat cerita, saya tahu-tahu tangan saya ditarik sama Mbak Putri. Buruan mas. Loh, kenapa Mbak? Buruan, waktunya mepet. Buruan. Saya mikir, padahal ini sebentar mepet gimana? Buruan mas, harus segera kembali ke alam manusia. Dia bilang gitu. Setelah selesai, saya keluar, saya berdoa, atau saya bangun. Dan yang saya heran, saat saya bangun itu, saya melihat jam menunjukkan pukul 4:10 yang notabene sebentar lagi waktu subuh. Waktu itu kalau tidak salah subuh tuh sekitar
jam 4:20 kalau nggak salah. Tapi saya heran, begitu saya bangun, saya nengok jempol kiri saya yang tadi kan, kok sakit, tapi kan berarti ini nyata, beneran. Berarti ini beneran, jempol saya sakit dan ada luka sedikit itu kan, bekas tusukan jarum. Telah gamang bener ada rezeki. Tapi tadi kok nggak bilang kapan mau dikasihnya, tempatnya di mana. Nah, tapi pikir-pikir udahlah, kalau memang ini rezeki nanti kan datang sendiri kan gitu kan. Setelah itu saya langsung pulang sampai rumah jam hampir pukul 6 pagi kan, jam 6 kurang seperempat saya sampai rumah. Kebetulan waktu itu saya subuh di jalan, jadi enggak kesiangan kan. Begitu sampai rumah, satu badan rasanya capek semua. Itu kan waktu itu kan malam hari Minggu, saya kesana tuh kan ke lokasi itu kan hari Sabtu malam Minggu. Berarti kan malam hari Minggu, kebetulan hari Minggu, ketika saya libur nggak kerja, langsung saya tidur. Pas tidur itu hari saya tuh mimpi didatangi sosok laki-laki. Dia bilang gini, "Mas, malam Jumat besok datang ke lokasi, rezeki akan saya kasihkan." Saya tanya, "Maaf, Anda siapa?" Anda tidak perlu tahu siapa saya. Dia bilang gitu. Tugas saya cuma ngasih tahu, rezeki Anda tolong dijemput. Malam Jumat kapan? Malam Jumat besok. Habis itu saya kebangun. Begitu bangun saya lihat di tanggalan, akhirnya saya lingkari tanggalan itu kan, saya tulis itu, biasanya tidak lupa. Habis itu saya mandi, keluar cari sarapan sekitar pukul 8 pagi gitu kan. Setelah itu tidak lama saya pulang ke rumah, itu dua bapak-bapak itu datang ke rumah nanyain, "Mas, semalam gimana? Gini. Oh Pak, ini Pak, saya udah dapat petunjuk, itu nanti bisa diambil katanya malam Jumat besok. Nah, gimana Anda berdua mau ikut apa Anda?" "Wah, ikut boleh Mas." "Boleh, nah, sana juga nggak melarang kan gitu kan." "Terus nanti tuh gimana Mas prosesnya?" "Gini, saya nggak tahu. Oh, saya dikasih petunjuk cuma suruh ke sana ke lokasi itu." "Oke lah, nanti malam Jumat kita jemput Mas ya berdua. Kita tunggu di warung kopi kemarin aja." "Oke siap, nanti kita ngopi dulu aja situ, terus kita ke lokasi." Singkat cerita, tibalah hari Kamis sore. Kebetulan teman-teman saya, si Budi, si Agus, sama si Edi, itu Kamis sore itu datang, dan rencananya mereka bertiga tuh mau ikut. Oke, enggak apa-apa, yang penting kita mandi dulu aja, mandi besar biar jiwa raga kita suci ya. Udah selesai, habis sholat isya kan, kita berempat berarti kan, saya sama mereka bertiga menuju ke warung kopi yang tempat kita janjian ketemu sama kedua bapak-bapak itu kan. Setelah ketemu, kita ngopi bentar, langsung kita jalan ke lokasi. Waktu itu kalau nggak salah pukul 9 malam kita keluar dari Kedai itu kan. Sekitar pukul setengah 11 malam kita sampai di lokasi kan. Begitu sampai di lokasi kan, kita duduk memutar gitu kan ya. Disitulah kita bermunajat, berzikir bersama, minta sama Allah, emang bener ini
ada rezeki dan rezeki ini memang benar-benar bersih, tidak ada embel-embel tumbal dan lain-lain, moga-moga diwujudkan. Jujur itu waktu itu perasaan saya nggak karuan, penasaran ya takut ya campur aduk jadi satu. Setelah kita selesai berdoa, tahu-tahu tuh ada hembusan angin, terus kayak ada kunang-kunang, ada 2 kunang-kunang jelas banget itu. Kita semua tuh melihat, dan heran 2 kunang-kunang itu kayak turun di belakang. Waktu itu kan kita duduk melingkar, membentuk lingkaran. Nah, di depan saya itu si Agus. 2 kunang-kunang itu turun di belakangnya si Agus, kurang lebih 2 meter 3 meter lah di belakang si Agus. Waktu itu kayak ada sekumpulan ini di belakang sekumpulan pandan pantai itu kan yang banyak durinya itu kan gitu. Terus saya dengar suara buk gitu, saya yakin ini ada sesuatu gitu kan. Nah, yang dengar aku juga dengar waktu itu, dia tuh di belakangnya paling 2-3 meter. Jarak saya sama aku juga sekitar 1,5 meter lah, kita memutar gede gitu kan dengarannya. Nah, habis itu saya bilang gini, coba itu dilihat di dekat tanaman pandan sungai, pandan pantai itu kan, kok tadi kunang-kunang itu jatuh di situ. Tadi itu ada suara buk gitu kan, itu kayak benda gede itu jatuh di di permukaan pasir gitu kan. Akhirnya mereka semua berdiri sambil bawa senter gitu kan, mengitari lokasi itu sesuai yang saya tunjuk. Waktu itu memang saya lagi duduk kan, memang nggak ini, biar mereka semua lah rame-rame mutar gitu kan, diputar itu sampai 10 menit 15 menit. Itu tuh tidak menemukan apa-apa, katanya mana nggak ada itu situ, beneran nggak ada. Akhirnya apa, begitu akhirnya mereka semua balik lagi ke tempat kita duduk tadi kan, protes semua, anak bohong, itu nggak ada apa-apa. Anda tadi saya lihat situ tadi, dia lagi ngejar buat pinjam senternya. Saya ke lokasi situ, saya berdua sama si Agus di situ. Begitu sampai lokasi, Agus di samping saya, sama dia juga nyantai-nyantain, kakinya juga digeser-geser gitu, siapa tahu istilah ketutupan pasir gitu. Nah, saya tuh cuma nyentari dari depan ke bawah. Habis itu saya ngelangkah lagi, tahu-tahu kaki saya terantuk satu benda. Nah, kita lihat, senter saya arahkan ke bawah, ada kotak. Loh, ini apa? Tak gitu, ini kotak apa? Mana? Masa sih mas, ya bilang gitu. Saya tadi udah kosak asik situ kan, nggak ada masa. Iya beneran ini gimana? Ini ada kotak kayu, ya gedenya 30 cm lah, 30 cm kali 20 cm, tebelnya itu kurang lebih sama 20 cm. Kotak kayu itu akhirnya saya ambil. Nah, kotak kayu itu ada talinya. Talinya dari ini kayak sumbu kompor itu kan talinya. Akhirnya saya bawa ke tempat lokasi kita duduk tadi kan. Saya bilang gini, jangan-jangan ini apa ya, kok kecil lah gitu kan. Kalau ini benar isinya duit, tapi kok kecil berarti dikit isinya gitu kan ya. Udah mas, tidak usah banyak ngomong, buktiin aja bapak mampunya itu uang ya, berarti rezeki kita semua, dia bilang gitu. Oke ya. Nah, saya buka pelan-pelan, jangan udah. Begitu tali saya lepas, kotak saya buka, itu tuh pemandangan pertama yang saya lihat isi kotak itu berisi rumput-rumput kering itu, rumput-rumput
pantai yang kering kayak sampah gitu lah. Ini kenapa isinya rumput pasti kan? Wah, bohong ya di enggak dulu mas, dilihat dulu tuh kok ada putih-putih. Begitu ya rumputnya saya angkat itu kan, rumput kering itu kan, oh iya ada putih-putih. Begitu saya ambil putih-putih itu, terus saya buka, ternyata isinya uang, tapi bukan uang baru. Ya kayak uang bekas saya pakai lah, bukan uang yang baru masih paku-paku gitu, enggak. Bahkan itu tuh ada yang udah agak lecak gitu kan satu. Itu kalau nggak salah jumlahnya waktu itu tuh totalnya 1.355.000. Itu terdiri dari pecahan 50-an yang 300 itu pecahan 50-an, terus ada pecahan 20 ribuan sama satu lembar 10.000 sama satu lembar 5.000. Yang 10.000 itu lecak gitu kan, masih ingat saya itu. Ya, saya bingung kan, ini tuh masa sih ya. Saya itu sebenarnya nggak masalah jumlah yang saya heran, itu nggak masalah jumlah. Yang saya heran kayak gini, mosok kok bener lah. Waktu itu kan ada kain yang buntel itu kan, buntelnya kan itu kan. Jadi uang itu di tengah kain putih itu, nah, jadi bawahnya itu sampah ini apa, dalam kotak itu isinya berarti sampah-sampah rumput kering itu kan. Terus itu buntelan uang itu terus ditutup rumput kering lagi, terus baru tutup kotaknya, terus ditali kan itu kan. Susunannya kan kayak gitu kan. Nah, kain putih tadi itu saya letakkan di sebelahnya si Agus. Nah, nggak sengaja Agus tuh megang, kok aneh, kok kain putih tapi kok kayak ada merah-merahnya gitu. Akhirnya sama si Agus diambil kan itu, diambil, dibuka, disenterin sama dia. Loh mas, ini kok ada kayak gini, kenapa Gus gitu? Aneh mas, ini, waduh, kok aku dia, kenapa tak bilang? Ini mas, waktu itu kain itu tuh ada tulisannya hati gitu, H besar, A besar, T besar, I besar, tapi I-nya titiknya di bawah, terus angka 2, tapi itu kayak tulisan tangan gitu, hati 2. Nah, mungkin kalau saya terjemahkannya kayak gini, hati-hati, mungkin kayak gitu kan ya. Nah, di bawahnya itu kayak tanda tangan gitu kan, tapi kok wujud pocong 3. Wah, saya bingung kan. Dan tulisan tuh warnanya merah kayak darah itu. Waduh, ini jangan-jangan minta tumbal. Akhirnya kita semua situ tuh bingung kan, termasuk kedua bapak itu kan. Wah mas, ini jangan-jangan minta tumbal mas, hati-hati ini kenapa nih kayak gini. Udah gini aja pak, ini masukin lagi, kita kembaliin aja pak, saya bilang gitu. Jangan mas, kita konsultasi aja, nanya ke kiai apa ke orang pintar, bilang gitu pak. Besok kita nanya lah. Dan terus saya beresi, kita pulang dari situ pak. Malamnya saya sampai rumah, ya nggak kejadian apa-apa. Saat itu juga tidak dapat mimpi, barang itu juga ada apa, tak taruh dari lemari gitu aja. Uangnya juga masih utuh kan, plus sampah-sampahnya itu kan, plus kain tulisannya itu kan, tak taruh di atas lemari kan gitu. Saya tidur, nggak mimpi apa-apa. Jumlahnya saya kerja seperti biasa. Nah, pulang kerja tuh saya menyempatkan diri main ke teman saya yang punya pondok, yang rencana ya ingin saya bantu kalau memang itu banyak. Pulang kerja saya mampir ke sana. Di situ saya ngobrol, akhirnya saya masuk ke pokok pembahasan kalau saya tuh melakukan suatu ritual bang gaib, saya bilang gitu. Dia bilang gini, masa ada kayak gitu, katakan penipuan semua. Enggak, ini serius, saya ngelakuin sendiri dan ada hasilnya.
tapi ada sesuatu yang mau tak tanya, tapi posisinya barangnya ada di rumah. Udah gini aja Pak, ikut saya ke rumah saya, kayak gitu. Oke, hanya kita berdua akan berangkat menuju ke rumah saya. Sampai di rumah, barang itu saya lihat, oh ini kotak dari mana Mas? Dia bilang, ya inilah yang saya dapat kemarin. Ya saya ceritain tadi kan, itu dia buka, sampah itu keluarin semua tuh, sampah rumput-rumput kering kayak gitu. Dia angkat ini apa, kan posnya tak kembaliin lagi tuh, uang tak bungkus dan putih lagi. Begitu dibuka, ini kok ada uang? Iya, itu uang dari sana, saya Rp1 pun enggak nambahin juga enggak ngurangi kan. Saya jujur enggak berani pakai gitu kan. Akhirnya dia buka, oh iya ada tulisannya kayak gini Mas. Udah gini aja, lebih jelasnya coba ini kalau saya bawa pulang gimana, kayaknya ini uangnya tinggal sini aja. Akhirnya uang masukin kotak lagi, saya antarkan pulang, saya itu pulang ke pondok, terus bawa tulisan tadi. Akhirnya paginya saya ditelepon suruh datang ke pondok. Begitu saya nyampe pondok, cuma saya cerita semalam saya katanya dia bermunajat, minta petunjuk sama Allah, katanya dapat petunjuk kayak gini, itu rezeki, memang rezeki kamu gitu. Dan insya Allah tidak ada apa-apa, dan kamu akan di dunia ini tidak ada yang gratis. Tapi bukan maksudnya istilahnya rezeki itu minta tebak, enggak, kamu akan mendapatkan suatu tugas, bilang itu. Nah, tugas itu apa? Nah, itu yang saya enggak tahu. Ya cuma bilang kayak gitu, udah dipakai aja enggak apa-apa uangnya. Nah, terus bener ini enggak anu, tapi terus saya masih ragu. Udah pakai aja enggak apa-apa, teman saya bilang gitu. Uang itu juga uang manusia. Masa sih tak gitu. Dan akhirnya begitu saya pulang, uang itu saya ambil, memang 50.000 saya ngambil satu lembar. Saya iseng membuktikan benar uangnya asli, uang manusia, dibelanjakan dalam manusia boleh enggak gitu. Akhirnya saya beli rokok waktu itu kan. Ya biasa, saya dikasih rokok, saya kasih uang kembalian. Oh, berarti bener ini. Waktu itu saya masih belum yakin. Ya ada sih keyakinan benar kan, tapi jangan-jangan itu kan warung rokoknya bapaknya tadi nggak tahu apa ya itu asli apa enggak. Mending gini aja, saya ambil lagi satu lembar, berarti kan total saya ambil 2 lembar, total 100.000 dan 50.000 semua. Saya langsung berangkat ke pom bensin. Saya yakin di pom bensin itu kan petugasnya pasti lebih teliti, dia kan lebih tahu lah. Begitu saya sampai isi ini BBM, saya kasihlah uang 50.000 itu kan. Begitu dia dapat uang itu, dilihat terus dia raba, saya udah makasih Mas ya, bang waktu itu saya ngisi 50.000. Pikir saya kok memang uang itu enggak palsu atau gimana, dan saya masih bawa uang lain kan, uang saya sendiri kan gitu. Ternyata uang itu masih ya diterima, tidak ada masalah. Begitu saya selesai dari pom, saya langsung menuju ke pondok, ke tempat teman saya itu. Ada saya ngobrol-ngobrol, saya ceritain semua bahwasanya saya tadi dicoba ngambil 1 lembar untuk beli rokok, terus ngambil lagi 1 lembar untuk beli BBM di pom di SPBU kan. Ternyata juga normal-normal aja, tidak ada masalah. Kalau saya bilang gini kan tidak apa-apa lah, itu mungkin rezeki kamu kan. Udah tunggu aja, mungkin di balik ini masih ada pesan yang belum selesai. Saya bilang gitu. Dan saya pulang, sampai rumah saya tidur tidak ada masalah. Nah, 1 minggu setelah saya nerima itu, berarti malam Jumat depannya kan, pas malam Jumat itu saya ingat, saya tidur. Pas saya tidurlah itu saya mimpi. Gimana mimpinya? Ikuti part 2-nya.
Jangan lupa dibantu like dan subscribe-nya serta komennya ya, demi kemajuan channel kita ini. Sebelumnya saya minta maaf andai kata ada tutur bahasa saya yang salah, mohon dimaafkan. Semoga cerita saya ini, kisah nyata saya ini bisa menghibur sahabat-sahabat misteri semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di part 2.